Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Anggita Ramadhani dan rekan saya Nimas Anggun Mesyayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan analisis rangkaian NLC, 2 loop, dan motor PC menggunakan transformasi Fourier, transformasi Laplace, MATLAB, dan Simulink. Tujuan dari analisis ini ada 5. Yang pertama, menganalisis rangkaian RLC 2 loop menggunakan transformasi Fourier. Kedua, menentukan respon tegangan dan arus pada rangkaian RLC. Ketiga, menganalisis rangkaian motor DC menggunakan transformasi Laplace. Keempat, membentuk transfer function system. Dan yang terakhir, membandingkan hasil perhitungan teoritis dengan hasil simulasi MATLAB dan Simulink. Selanjutnya, pada analisis pertama, kami menggunakan rangkaian RLC 2 loop. Parameter yang kami gunakan yaitu resistor 1 sebesar 100 ohm, resistor 2 sebesar 200 ohm, kapasitor sebesar 10 mikrofarad, induktor sebesar 50 mH, sedangkan sumber tegangan yang diberikan adalah FST sama dengan 16E pangkat negatif 4000 T dikalikan fungsi step UT. Tujuan analisis ini adalah mengetahui respon tegangan dan arus pada setiap elemen rangkaian. Langkah pertama adalah mengubah sinyal sumber ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Diketahui sinyal sumber yaitu FST sama dengan 16E negatif 4000 T UT, kemudian menggunakan rumus transformasi Fourier untuk fungsi eksponensial. Hasil transformasinya diperoleh Fs omega sama dengan 16 dibagi 4000 ditambah J omega. Bentuk ini menunjukkan representasi sumber tegangan pada domain frekuensi yang nantinya digunakan untuk analisis impedansi. Selanjutnya ditentukan impedansi masing-masing komponen. Untuk resistor, impedansi resistor pertama yaitu 100 ohm dan impedansi resistor kedua yaitu 200 ohm. Lalu untuk impedansi induktor sama dengan J omega L, sedangkan impedansi untuk kapasitor sama dengan 1/J omega C. Kemudian arus pada loop pertama diasumsikan sebagai I1 dan loop kedua sebagai I2. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL diperoleh dua persamaan loop yang digunakan untuk menentukan arus dan tegangan rangkaian. Lalu kapasitor berada paralel dengan cabang yang terdiri dari resistor 2 dan induktor. Oleh karena itu, terlebih dahulu dicari impedansi ekuivalennya. Setelah dilakukan analisis dan transformasi Laplace, diperoleh FCS sama dengan 16/S tambah 2000 dikurangi 16/S tambah 3000. Kemudian dilakukan transformasi balik sehingga diperoleh FCT sama dengan 16E negatif 2000 T dikurang 16E negatif 3000 T. Hasil ini menunjukkan bahwa tegangan kapasitor mengalami peluruhan eksponensial terhadap waktu. Berikutnya, ditentukan arus pada masing-masing loop. Untuk loop pertama diperoleh I1T sama dengan 0,16E negatif 4000 T ditambah 0,16E negatif 3000 T dikurang 0,16E negatif 2000 T. Sedangkan untuk loop kedua diperoleh I2T sama dengan 0,16E negatif 2000 T dikurang 0,32E negatif 2000 T ditambah 0,16E negatif 4000 T. Dapat dilihat bahwa kedua arus memiliki bentuk respon transien eksponensial yang akan semakin kecil seiring bertambahnya waktu. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimas Anggun Mesyayu, akan menjelaskan slide selanjutnya. Nah, dapat dilihat dari arus loop kedua dapat dihitung dengan tegangan induktor menggunakan hubungan VL. VL sama dengan L dikali D per DT, sehingga diperoleh VLT sama dengan negatif 16E pangkat min 2000 T ditambah 48E pangkat min 3000 T sama dengan 32E pangkat min 4000 T. Sedangkan pada resistor R2 diperoleh dari hukum Ohm, yaitu VR2 sama dengan R dikali I2, sehingga hasilnya adalah VR2T sama dengan 32E pangkat min 2000 T
dikurang 64E pangkat min 3000T ditambah 32E pangkat 4000T. Nah, setelah perhitungan teoritis selesai, dilakukan simulasi menggunakan MATLAB. Dari bode plot terlihat bahwa magnitud menurun ketika frekuensi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian cenderung melemahkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Kemudian pada grafik respon tegangan output terlihat bahwa tegangan muncul sesaat kemudian meluruh menuju 0. Bentuk grafik yang diperoleh sesuai dengan hasil perhitungan matematis yang menunjukkan respon eksponensial. Nah, analisis kedua dilakukan pada rangkaian motor DC. Data yang digunakan adalah tegangan sumber 12 volt, resistansi 2 ohm, induktansi 0,5 Henry, tegangan motor 10,8 volt, kecepatan motor 193 rpm. Tujuan analisis ini adalah menentukan model matematis motor DC dan respon sistem terhadap masukan tegangan. Nah, persamaan dasar rangkaian motor DC adalah Vs sama dengan VR ditambah VL ditambah Vm. Dengan mengganti VR menjadi RI dan VL menjadi L D per DT, diperoleh 12 sama dengan 2IT ditambah 0, D per DT ditambah VMT. Kemudian persamaan tersebut ditransformasikan ke domain Laplace sehingga lebih mudah dianalisis. Nah, dari hasil transformasi diperoleh impedansi sistem ZS sama dengan 2 ditambah 0,5S. Selanjutnya digunakan untuk menentukan fungsi arus dalam domain Laplace. Nah, dari data yang tersedia diperoleh tegangan pada resistor sebesar VR sama dengan 12 dikurangi 10,8 sama dengan 12 volt. Sehingga arus motor adalah I sama dengan 1,2 dibagi 2 sama dengan 0,6 ampere. Transfer function rangkaian listrik diperoleh GS sama dengan 2 per S tambah 4. Kemudian diberikan masukan step sebesar 12 volt. Hasil akhirnya menunjukkan respon arus IT sama dengan 6 dikali 1 dikurangi E pangkat negatif T, 4T. Persamaan ini menunjukkan bahwa arus meningkat secara bertahap sehingga mencapai kondisi tunak. Nah, grafik hasil analisis simulasi menunjukkan bahwa output motor meningkat secara bertahap menuju nilai steady state. Tidak terlihat adanya osilasi yang besar sehingga sistem terdapat dikatakan stabil. Karakteristik respon yang naik perlahan ini dipengaruhi oleh adanya induktansi pada rangkaian dan inersia dari motor DC. Hasil simulasi juga sesuai dengan model matematis yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis rangkaian LLC 2 loop dan motor DC menggunakan transformasi Fourier dan transformasi Laplace, MATLAB, dan Simulink. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.